Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Febriansyah Kusuma Sakti dalam Liputan 2. Kali ini kita akan membawa Anda menyelami salah satu ikon bersejarah Jawa Barat, yaitu Gedung Sate, yang kini menyuguhkan pengalaman edukatif modern melalui museumnya, serta menyimpan kisah unik tentang lonceng bersejarah yang baru-baru ini menjadi sorotan. Kita sering mendengar namanya, namun tahukah Anda, awal mula Gedung Sate mendapatkan julukan unik tersebut? Gedung Sate Government Bed Richmond. Julukan Gedung Sate muncul karena bentuk ornamen tusuk sate yang berada tepat di puncak menara utamanya, melambangkan 6 juta gulden biaya pembangunan pada masa itu. Sejak kemerdekaan, fungsi utama Gedung Sate tetap vital. Gedung ini kini secara resmi menjadi kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan merupakan kantor resmi Gubernur Jawa Barat. Mengapa bangunan ini dinamai Gedung Sate? Karena penangkal petirnya yang di atasnya itu menyerupai tusuk sate. Jadi orang-orang Bandung menyebut nama gedung ini dengan nama Gedung Sate. Kalau kemarin katanya gara-gara di belakangnya ada tukang sate. Jadi kenapa gedung ini disebut dengan nama Gedung Sate? Jadi dulu itu orang-orang Bandung itu susah menyebutkan nama dari gedung ini. Nama dari gedung ini dulu menggunakan bahasa Belanda, yaitu Departemen van Verkeer en Waterstaat Utrecht Bandara. Artinya itu Departemen Pekerjaan Umum, Pengairan dan Lalu Lintas. Karena susah pengejaannya, terus betul si penangkal petir yang di atas itu menyerupai tusuk sate. Jadi orang-orang Bandung menyebut nama gedung ini dengan nama Gedung Sate. Selain bangunan, kini ada Museum Gedung Sate. Dengan saya, Desi Ratnasari Putri, saya sedang berada di area Museum Gedung Sate. Cuaca hari ini sangat cerah dan di sana terlihat sedang banyak orang yang sangat antusias menunggu masuk ke dalam Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate bukan hanya sekadar tempat menyimpan benda-benda lama, melainkan sebuah museum digital interaktif yang menyajikan sejarah panjang bangunan ikonik tersebut. Pengunjung dapat menikmati pengalaman visual 3D dan teknologi augmented reality untuk memahami evolusi Gedung Sate, mulai dari perencanaannya hingga menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat. Museum ini berlokasi persis di Kompleks Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung. Dibuka untuk umum pada tahun 2017 memberikan dimensi baru dalam pariwisata edukasi di Bandung. Museum ini beroperasi pada hari kerja, meskipun jam operasional spesifik sering disesuaikan. Tujuan utama pendirian museum adalah untuk melestarikan dan menyebarluaskan nilai-nilai sejarah Gedung Sate, serta menjadikannya sebagai destinasi wisata edukasi. Museum ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ditujukan bagi masyarakat umum, pelajar, maupun wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat warisan arsitektur dan sejarah kota Bandung. Menurut kakaknya bagian mana sih yang paling menarik? Kalau menurut saya miniatur bangunan yang ini Kak, karena di sini kita bisa lihat langsung gimana bentuk bangunan dari Gedung Sate ini. Jadi bukan cuma bangunan Gedung Satenya aja, tapi kita bisa lihat bangunan yang ada di sekitarnya. Saat ini, terdapat upaya intensif oleh tim ahli untuk mereplikasi dan melestarikan lonceng aslinya yang rapuh. Replika ini nantinya akan dipajang sebagai bagian dari koleksi museum. Museum dan lonceng Gedung Sate menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan kota terdapat cerita sejarah dan pengorbanan yang harus dijaga. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Liputan 2 pagi hari ini. Saya Muhammad Febriansyah Kusuma Sakti mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.